Halo, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini kita akan bahas tentang kabar terbaru tentang Pi Network ya, dan kita meluruskan lagi ya, sesuai dengan asumsiku. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like dan di share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa kalau memang kalian mau menambang Pi Network, kalian bisa download aja di Google Play Store atau App Store, cari aja Pi Network dan masukin kode GWYP seperti biasanya. Kodenya GWYP untuk kode pendaftaran. Oke. Nah, sekarang ada info terbaru yaitu tentang Twitter dari CoinMarketCap tentang Pi Network, dan di sini adalah artikel yang dikabarkan oleh CoinMarketCap atau yang berada di CoinMarketCap. Dan sudah aku translate dan aku siapin beberapa poin-poin yang sudah aku kasih garis merah. Maksudnya dengan tulisan merah ya. Dengan font warna merah dan ada underline ya, ada underline. Terus habis itu di situ akan kita coba luruskan. Tapi sebelumnya gini, kita harus ada di tengah atau bisa dikatakan kita harus netral ya. Aku menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari kolom komentar, beberapa pertanyaan yang menggelitik buatku. Oke. Yang pertama, biar tidak ada salah paham di sini ya. Biar tidak ada salah paham di sini. Oke, saya memang pioner juga, sama-sama pioner. Tapi kenapa ada pertanyaan, kenapa Saman kok membuat video yang membuat lemah atau mental dari pioner jatuh? Bahkan menyuruh berhenti. Aku tidak pernah menyuruh berhenti. Dan aku tidak membuat mental jatuh, tapi aku membenarkan apa informasi yang keluar di Pi Network agar kalian bisa cek secara keseluruhan informasi itu benar atau tidak. Karena banyak seliweran informasi-informasi yang berasumsi tapi tanpa dasar blockchain itu sendiri, tanpa dasar data yang jelas, dan kebanyakan sembarangan gitu ya. Itu alasanku. Terus yang kedua, jangan munafik. Kemarin yang aku buat video tentang review YouTube orang lain ya, dikatakan bahwa kenapa sekarang kamu mendukung dia kan bukan pioner. Gini, dia itu lebih tinggi daripada diriku untuk menganalisa. Aku hanya sebagai analisator doang, analisator kripto. Walaupun dan YouTube dia lebih besar dariku ya, walaupun aku hanya seperti itu, tapi aku harus menggunakan data dan selalu aku berikan informasi data yang aku temukan. Nah, gitu kan ke kalian. Terus berikutnya adalah ada pertanyaan, kalau nggak salah, nggak usah ngurusin hidup orang lain ya, biarin mereka seperti itu, biarin mereka itu berasumsi seperti itu ya, maksudnya pioner-pioner itu, karena itu untuk penyemangat, untuk penyemangat dan pelurus berbeda. Oke, aku meluruskan informasi yang salah sehingga tidak ada korban yang mungkin nanti akan kecewa ketika Pi Network tidak sesuai ekspektasi ya. Jadi banyak sesuatu hal yang negatif di situ ketika ada informasi yang salah. Bisa diasumsikan seperti ini, informasi yang salah seperti kalau kalian tahu tentang apa ya enaknya, belalang yang bentuknya tempur, tahu nggak ya? Yang belalang yang dalamnya ada ulatnya ya, kelihatan kayak cacing, kelihatan kayak cacing pita gitu ya. Itu namanya cacing bulu kuda ya. Itu informasinya pertama kali disebarkan dan viral waktu itu adalah informasi yang mengatakan bahwa cacing pita itu berbahaya. Cacing pita berbahaya, tapi maksudnya cacing yang ada di dalam belalang tersebut itu berbahaya gitu ya. Dan informasi tersebut tidak menggunakan data ya, tidak menggunakan data, tapi tentang visual yang dia lihat itu mengerikan gitu ya, masuk ke dalam tubuh belalang tersebut, terus habis itu jadi parasit di dalam tubuh tersebut. Takutnya jadi parasit di tubuh kita. Tapi kalau kita mempelajari lebih jauh, cacing bulu kuda itu hanya parasit yang ada di dalam belalang. Ya intinya serangga, belalang, laba-laba, kayak gitu. Dan dia itu tidak mencari mencari ke tubuh kita. Bahkan hewan yang ternak itu enggak ya. Karena apa? Itu bukan tempatnya atau bukan tujuan mereka hidupnya di situ, bukan. Kan ada namanya inangnya.
inangnya yang mereka pilih adalah serangga, ya belalang kayak gitu. Oke, dia itu memanipulasi pikiran serangga untuk atau inang-inang yang lain untuk dia melihat menghipnotis serangga tersebut yang sudah kena parasit tersebut itu masuk ke dalam air. Jadi hanya 0, sekian yang manusia kena itu dan berbahaya ya. Contoh, ternyata kemasukan parasit tersebut tapi ada di otak. Nah, ada di otak atau di jantung, contoh. Kemasukan jantung, dia bakalan berbahaya. Tetapi itu sangat jarang terjadi karena bukan inangnya. Kita bukan inangnya. Nah, itu informasi yang sebenarnya harus di cross check lagi kan kebenarannya. Jangan tiba-tiba dia percaya. Jadinya orang-orang pada skeptis gitu ya. Sama P-Network juga begitu. Banyak informasi yang salah. Nah, sekarang, Mas, kamu kok mengatakan scam? Aku tidak pernah mengatakan scam. Aku mengatakan ini project bisa gagal, bisa jadi. Ya, bisa jadi, bisa gagal, gitu ya. Tidak ada yang mengatakan scam. Scam itu harus kita tahu dulu. Scam itu karena apa? Karena satu, scam karena kita sudah menaruh uang atau kita dirugikan dengan materi. Walaupun kita memang dirugikan dengan data, pakai data, waktu, ya tapi tidak terlalu signifikan gitu ya kerugiannya sampai membuat kita ya berpengaruh banget gitu ya. Kerugiannya berpengaruh banget. Mungkin ya hanya kekecewaan aja, kekecewaan waktu dan data yang sedikit. Aku main game aja mengalahkan data yang P-Network makan ya. Data yang P-Network makan itu cuma sedikit daripada aku main game 30 menit, 10 menit deh. 10 menit aja lebih banyak aku main game, datanya yang keluar. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kategori pembahasan yang asli dari CoinMarketCap. Kita baca bareng-bareng, mungkin agak lama ini ya. Karena ya nggak lama-lama banget, karena aku langsung singkat-singkat aja ke titik poin yang mau aku sampaikan. CoinMarketCap mengatakan seperti ini. Judulnya adalah jaringan Pi, tempat menambang, tidak pernah berhenti dan sepertinya tidak akan pernah berhenti. Negatif banget ya dari judul. Ingat, kita harus netral. Pikiran kita harus di tempat yang kita sebagai pioner, kita sebagai pengamat ya, dan kita sebagai investor untuk membeli. Jadi jangan salah satu, oke? Agar kita dapat data yang netral dan di tengah-tengah, oke? Dia mengatakan bahwa P-Network adalah cryptocurrency yang belum dirilis yang menyerupai skema pemasaran multi-level. Yes, multi-level karena ada referral ya. Referral, siapa yang ngajak siapa dapat berapa gitu ya. Intinya seperti afiliator lah, bisa dikatakan afiliator. Seperti itu, benar sekali. Dan skemanya memang seperti itu. Tapi kalau multi level, ya tidak multi level, hanya satu level aja. Siapa yang mengajak, dia dapat komisi. Ya, siapa yang mengajak banyak orang, dia dapat komisi lebih banyak gitu. Atau bisa dikatakan dapat koin atau voucher yang ada di aplikasi walaupun belum masuk ke mainnet atau blockchain-nya Pi sendiri, kita dapat gitu ya. Tuh, ini benar, pernyataan dari CoinMarketCap benar ya. Terus habis itu kedua, Pi mengklaim telah mengumpulkan 33 juta disebut pelopor pada aplikasi sejak dimulainya proyek tahun 2019. Meskipun jaringan telah membangun basis pengguna yang mengesankan. Beberapa tanda merah menunjukkan bahwa jaringan Pi mungkin paling meragukan dan Ponzi skema paling buruk ya. Paling buruk bisa dikatakan skema Ponzi yang jangka waktunya panjang, tetapi tidak mengambil sepeser pun dari kita dan memanfaatkan hanya sekedar iklan, gitu ya, untuk mengumpulkan pundi-pundinya, tapi tidak 100% Ponzi, ya, tidak 100% Ponzi atau tolong-menolong antara member, mungkin kayak MMM, kayak OneCoin waktu itu nggak sama, ya. Ponzi-nya adalah hanya sekedar memberikan, ya bisa dikatakan kalau angin surga sih nggak memberikan angin surga. Karena di peraturan MainPi itu sudah jelas dikatakan kalau kalian ingin mencari uang banyak, carilah di tempat lain. Itu di fak nomor 1 di P-Network atau MainPi di sini. Di sini kalau kita lihat namanya support, ya namanya support. Terus habis itu kita baca yang pertama. Di sini akan mengatakan bahwa Pi bukan uang gratis. Ya, ini adalah long term dan segala macam. Terus akhir-akhirnya dia mengatakan bahwa jika kamu
mencari uang banyak, cari di tempat lain, bukan di P-Network. Sudah jelas dikatakan ini. Maka bisa dikatakan angin surga yang sebenarnya dikatakan oleh Mas Aninda, siapa? Mas Angga lah ya, Mas Angga itu dikatakan bahwa yang mana tadi? Ini ya, dikatakan bahwa diberikan angin surga. Sebenarnya yang memberikan angin surga itu siapa? Ya para pionir itu sendiri yang tidak memahami white paper, tidak memahami secara keseluruhan sebenarnya proyeknya P-Network seperti apa, tapi mengundang orang dengan angin surga. Itu yang membuat P-Network terkesan ponzi banget gitu ya, menjanjikan banget, padahal ya belum tentu. Itu namanya project ya belum tentu gitu ya. Oke, lanjut. Ini seperti normal, bagaimana jaringan dengan SCP dan segala macam ya, sudah pasti tahu. Kita lanjut aja, kelanjutannya adalah ini. Selain itu, situs web ini memiliki tampilan yang murahan dan memuntahkan poin pembicaraan seperti menambang kripto itu sulit, berinvestasi dalam kripto itu berisiko, terlalu banyak dari kita yang tertinggal dari revolusi cryptocurrency. Tapi aku kasih warna merah yang dimana situs web memiliki tampilan yang murahan. Iya. Di sini aku membenarkan banget. P-Network itu tampilannya sangat sederhana. Dan kesederhanaannya itu udah menampilkan namanya keprofesionalan dari sebuah website. Kenapa? Karena kalau kita coba scroll begini akan keluar kayak klik komen tuh pojok di bawahnya Hopiworks ya. Terus habis itu kalau kita klik Hopiworks, kita gini, di sini tuh nggak tuh hilang. Tuh, mau diklik, klik to comment, mau diklik hilang. Jadi bener-bener nggak profesional banget. Kita bandingkan dengan teman-temannya atau kita bandingkan dengan apa yang dia adopsi. Ya, kita bandingkan saja dengan apa yang sudah dia adopsi adalah Stellar. Perhatikan. Website Stellar sangat dinamis, terus itu enteng, habis itu keren ya, grafisnya bagus dan profesional dari sisi kelengkapan, detail, terus dari sisi detail-detailnya itu lengkap ya. Ya iyalah Mas, Stellar kan udah lama loh. P-Network kan juga udah lama, udah 3 tahun loh. Bisa dong diperbaiki, diupdate jadi lebih baik. Sekarang kalau kita masuk ke Fiverr, berapa sih gitu ya? Masuk ke Fiverr begini, sebenarnya kita bisa beli yang namanya pembuatan website. Atau siapa yang mau desainin website yang lebih baik atau lebih bagus lagi. Contoh, kita masuk ke graphic design atau ya graphic design, habis itu web and mobile design, contoh. Web and mobile design, habis itu kita cari yang namanya desain seperti ini. Udah nggak usah yang murah-murah, biar keren gitu ya. Bisa dikatakan biar keren gitu ya. Cari aja yang mahal. Contoh minimal berapa yang mahal ya. Contoh. Ini nggak bisa di itu ya. Ini Fiverr Pro. Oke. Contoh saja kita cari yang anggapannya $2.500 ini. Desainnya bagus. Dia menggunakan desain modern WordPress bisa, atau dia build-nya pakai UI dan UX. Mana ya yang UI sama UX ya? Intinya itu dah. Jadi sebenarnya bisa dibuat sendiri atau bisa menyewa orang yang bisa membuatkan namanya desain. Ya, bisa menyewa orang yang membuatkan desain. Mungkin $3.000. $3.000 termasuk kecil bagi perusahaan yang besar. Ya kan? 3.700. Kalau premium bisa $5.000. Oke, anggap saja $5.000 yang paling mahal. Itu pun bisa menggunakan CSS dan file-file yang lain dan bisa lebih profesional lagi seperti teman-temannya seperti Stellar. Ya, bisa seperti Tron. Dari Tron seperti ini, ya. Dari Tron seperti ini lebih profesional. Detailnya juga bagus, tapi P-Network hanya ini doang. Nggak ada detail yang paling komplit sekomplit-komplitnya, nggak sama. Ya. Ini dari Stellar udah beberapa kali upgrade namanya website dan dia memperbaiki lagi lihat grafiknya bagus. Kemudian kalau ini pun cuman sekedar grafik normal ya, ini bisa dibuat menggunakan CSS dan beberapa banyak desainer yang bisa membuat seperti itu. Tapi kelengkapan datanya itu sangat bagus banget. Oke. Jadi keprofesional itu bisa dilihat oleh investor bahwa
websitenya kok kayak gini ya, kayaknya nggak baik, nggak bagus, nggak profesional, kayak gitu ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Terus lanjut, aplikasi berkualitas rendah dan memerlukan data pribadi, ya, yang sama-sama murah dalam desain dan menawarkan utility. Oke, sekarang kalau masalah desain, sama seperti websitenya, tidak sangat profesional banget, ya, tidak profesional banget, walaupun sesimpel itu. Dan di Fiverr lagi, kita akan melihat namanya The Fiverr lagi. Kita masuk ke Depps Mobile App dan kita bisa sewa dia untuk membuatkan aplikasi yang bagus. Ya, mungkin harganya $10.000. No problem. Tapi benar-benar baik, bagus, dan bisa bisa dikatakan terpercaya gitu ya. Bisa dikatakan terpercaya dan dia itu tidak sembarangan buat gitu. Punya tim, dia mendevelop mobile phone-nya ya, bagus gitu ya, bagus. Sebesar Pi kayaknya sangat bisa untuk menyewa seperti ini dan memperbaiki namanya aplikasinya lebih profesional lagi, sangat bisa gitu ya. Tapi kenapa kok aplikasinya sangat simple dan bukan simple lagi, tetapi sederhana, tapi titik profesionalnya tidak ada gitu ya. Itu yang dibahas oleh CoinMarketCap. Tidak ada namanya kualitas yang baik gitu ya. Error-erroran kadang kalau kita klik tiba-tiba kita harus keluarin dulu app-nya, kita masuk lagi. Terus dari sisi utilitas, memang ada Brainstorm. Oke, memang ada Brainstorm. Coba perhatikan yang ada di Brainstorm. Orang-orang yang developernya, devs-nya, lihatan gamenya kasar banget kayak game zaman aku masih SD. Kotak-kotak, ular-ularan, belum ada developer, devs yang baik dan punya grafik yang bagus dan bisa dinikmatin kita utilitasnya. Walaupun dia bentuknya ada marketplace tapi sederhana, marketplace-nya sederhana. Tidak seprofesional Shopee mungkin, atau tidak seprofesional paling rendah deh. Paling rendah apa ya? Ya Shopee tidak seprofesional itu, padahal itu Shopee nggak terkenal dan tidak nggak lama juga gitu ya. Intinya kayak gitu. Itu kan penilaian dalam sisi pembuatan website aja seperti itu ya, kayak gitu ya. Terus tanda klasik dari skema pemasaran multilevel sudah saya jelaskan yang tadi, jadi nggak perlu aku jelasin lagi. Nah, Picoin itu sudah 3 tahun dan ada komentar di Reddit paling banyak. Itu memiliki sedikit, dia ada komentar begini, memiliki sedikit agar 10 intinya ini memiliki 10k penambangan waktu itu. Hanya saya dan beberapa teman milik saya atau beberapa teman saya. Dan setelah mengetahui bahwa pasokan 10 miliar atau billion merasa seperti sampah, karena ketika kami memasuki pasar penambangan 2 tahun saya akan dapat membeli beberapa dolar saja. Maksudnya adalah, intinya aku waktu itu sudah menambang di 10.000 pioner. Terus tiba-tiba dikeluarkan bahwa pasokan total dari P-Network itu adalah 100 miliar. Itu seperti koin sampah gitu ya. Terlalu banyaknya supply 100 miliar itu, sama aja aku dalam 2 tahun aku bisa-bisa ini hanya mendapatkan beberapa dolar aja, mungkin 2 dolar atau 3 dolar, walaupun punya contoh 10.000 koin. Mungkin aku tukarkan bisa sampai cuman 1.000 dolar, nggak sampai 100 dolar gitu ya. Cuman koin sampah. Karena apa? Kalau orang-orang yang paham tentang blockchain, tahu tentang kenapa kok berpengaruh. Walaupun banyak yang mengatakan pioner-pioner yang mungkin entah dari mana dasar mereka mengatakan bahwa ini kan Pi yang dijual, yang siapa yang mau beli. Jadi peer to peer, bla bla bla, nggak bisa. Konsep cryptocurrency tetap sama. Karena sudah ada undang-undangnya, cryptocurrency itu bukan sebagai bukan sebagai komoditi. Ya, bukan sebagai komoditi yang menetapkan harga sendiri. Menetapkan harga harus ada underline. Itu sudah aturan baku yang nggak bisa dirubah. Ya, aturan baku yang nggak bisa dirubah. Benar-benar nggak bisa dirubah. Kalau itu benar-benar nggak bisa dirubah. Ketika kamu punya namanya koin atau project namanya koin 100 miliar ya, koin dengan total supply atau underline yang kalian mau masukkan,
berapa duit yang mau kalian masukkan untuk menghargai koin tersebut, nggak akan sampai ke $1. Harus butuh dana big, very big, gitu ya. Jadi itu kenapa kok banyak komentar yang seperti ini. Walaupun kelihatan negatif, tapi ini realita, gitu ya. Walaupun aku menambang, aku tahu aku menambang, bukan berarti aku merendahkan P-Network. Tidak, tapi memang ini realitanya. Ini keadaannya, ini realistis ya, dari sisi ilmu blockchain, dari sisi matematis rumus ya. Itu kebakuan dari cryptocurrency itu ya yang harus diperhatikan. Dan kebanyakan yang di P-Network ini hanyalah orang-orang awam yang hanya berasumsi tanpa dasar, mempelajari dulu blockchain itu seperti apa, maksud dari white paper itu bagaimana, kenapa ada liquidity pool, kenapa harus ada underline, kenapa itu ada namanya bursa, kenapa ada DEX. Itu kalau kita nggak mempelajari tersebut, ya jadinya asumsi kosong, asumsi yang hanya sekedar nguap gitu ya, nguap, nggak ada isinya gitu ya. Itu. Oke, lanjut. Kesimpulan. Dari sisi kesimpulan ada namanya tuduhan penipuan hanyalah FUD. Singkatan dari fear, uncertainty, dan doubt. Ini adalah strategi untuk mempengaruhi persepsi cryptocurrency tertentu atau pasar cryptocurrency secara umum dengan menyebarkan informasi negatif, menyesatkan, atau palsu. Ya, banyak informasi palsu yang negatif juga ke P-Network. P-Network dibilang scam, P-Network dibilang ini project yang membodohi. Oke. Sebenarnya ini adalah project, belum tentu keluar, belum tentu jadi ya. Tapi bisa jadi, gitu ya, bisa jadi. Jadi intinya adalah ya normalnya ada orang yang menambang 3 tahun tapi sampai sekarang tidak keluar. Ya faktanya seperti itu, tidak keluar nilainya dan tetap bernilai 0, tidak memiliki nilai. Jadi pasti ada namanya FUD, ada namanya orang-orang yang memberikan informasi negatif yang tidak percaya bahwa P-Network itu memang sebuah project. Tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita tahu bahwa terserah kalian masing-masing. Kita hanya berspekulasi di sini. Walaupun aku juga nggak tahu P-Network kedepannya bagaimana, atau bakalan jadi atau tidak. Tapi dari sisi project aku analisa bla 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 bla. Yes, bisa jadi. Walaupun oke, ada iklannya, itu sudah tanda tanya. Ada iklannya, ya. Ternyata aku cari tahu ada permasalahan keuangan waktu itu. Sampai Vincent Philip keluar juga karena permasalahan keuangan juga. Akhirnya diciptakanlah iklan itu untuk menutupi biaya-biaya server dan segala macam. Tapi kok dihitung-hitung biaya server dan segala macam-macam, kok tetap profit ya dari iklan. Oke, itu kan developer, biarin. Itu pendapat developer dari P-Network. Silahkan, gitu ya. Nah, pasti ada orang-orang yang ini P-Network udah nambang 3 tahun tapi nggak keluar, ditunda-tunda lagi. Normal, wajar, sangat wajar sekali itu terjadi karena ada pro dan kontra, itu pasti. Dan memang realitanya P-Network terlalu lama. Sudah 10 juta pioner mengatakan dulu ya itu akan mau dikeluarkan secepatnya. Dulu sudah 1 juta aja sudah kita diskusi bersama yang ada di dalam YouTube-nya itu bahwa ya udah cukupin, jangan terlalu banyak biar pasokan nggak terlalu banyak jadi koin sampah. Dan akhir-akhirnya dikeluarin juga 100 miliar koin. Jadinya ya inilah faktanya. Ini fakta yang terjadi saat ini. Kalian mau menolak atau tidak, ada yang fanatik atau tidak, terserah. Aku ngambil jalur tengah. Kabar yang diberikan oleh CoinMarketCap, yes, memang itulah persepsinya dengan banyak data. Pasti CoinMarketCap adalah berita yang sangat besar banget dan pastinya harus punya data valid dan terpercaya kan. Nggak mungkin dong sembarangan dia untuk memberikan sebuah kabar. Tapi bukan berarti dia mengatakan bahwa fake P-Network scam. Tidak, tapi hanya diragukan. Ya, ada kemungkinan persentase atau kemungkinan probabilitas akan terjadinya scam atau Ponzi. Kalau scam sih enggak ya, dia mengatakan scam, tapi Ponzi. Dimana dia mendapatkan duit dari iklan, tapi orang-orang disuruh nambang, tapi nggak dikeluarin koinnya. Ya, kayak gitu. Terus
Lanjut, jaringan Pi bisa berubah menjadi skema Ponzi yang mirip dengan OneCoin. Nah, OneCoin itu sama seperti waktu itu, juga seperti itu. Kalau kalian tahu, coba kalian cari aja deh tentang OneCoin seperti apa. Kalian pelajari di mana dia mengatakan uang digital pertama dan masih yang terbesar dan nilainya melonjak Bitcoin itu akan dikalahkan oleh OneCoin. Nah, itu kan kabar-kabar yang waktu itu ya sama seperti fenomena sekarang. Bitcoin akan sama dengan harganya dengan Bitcoin. Woi, lihatan supply totalnya aja beda. Jangan disamakan dengan Bitcoin yang sudah punya cerita yang sejarah yang sangat panjang dalam dunia kripto, terus memiliki supply yang kecil, terus disamain dengan Pi Network yang baru lahir, baru ada, terus habis itu disamain dengan Bitcoin atau bahkan harganya melebihi Bitcoin. Bagaimana Anda berpikir seperti itu? Walaupun aku pioner, walaupun aku juga ikut menambang, aku hanya berasumsi sesuai dengan data yang ada. Boleh, kita menambang boleh. Nggak ada yang melarang. Aku bukan berarti ketika ngomong seperti ini, aku nggak bolehin kalian menambang atau nggak bolehin. Atau aku sendiri kenapa nambang munafik banget. Ini adalah gimana caranya kita berpikir di tengah, netral. Kita saling, bisa mengingatkan. Ada informasi yang benar, ada informasi yang salah. Kita sama-sama cross check. Habis itu mana nih ambil jalan tengah? Nah, ambil jalan tengah itu adalah bagaimana? Ya udah, sekarang saatnya aku nambang aja dulu. Ya mungkin aja nanti keluar walaupun aku dapat $100, walaupun dapat $200 kan lumayan 3 juta nih. 3 juta rupiah dari total koin yang aku punya. Contoh aku punya 10.000 koin atau 10.000 koin. Habis itu ditukerin ternyata harganya bisa kena ke $100 total. Kalau dijual 10.000 koin itu dijual kena ke $100 kan lumayan 1.500.000 gitu ya. Terus tidak munafik juga bahwa ketika membuat konten kreator membuat tentang informasi Pi Network juga menghasilkan dari YouTube. Tidak munafik. Oke? Itu juga sebuah usaha, ya kan? Dan itu diperbolehkan. Tidak ada yang melarang. Jadi apa salahnya? Nggak ada salahnya. Itu bebas dilakukan. Tetapi paling enggak ketika kita mengeluarkan informasi ke publik dan memberikan informasi ke publik, kita harus bertanggung jawab dengan banyaknya literatur yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kayak waktu itu aku pernah salah tentang Binance. Ya udah aku perbaiki kesalahan tersebut, aku ulangi YouTube-nya dan aku klarifikasi kalau aku salah membuat informasinya. Dan ternyata ya udah clear toh. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau benar atau ya pasti manusia pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi paling enggak minimalisir lah sebuah kesalahan tersebut dengan baca-baca dulu, cari informasi dulu, kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi enggak dimakan mentah-mentah walaupun kamu pioner tapi jangan fanatik. Ya, jangan pernah fanatik. Karena ketika kamu informasi itu salah atau benar, kamu langsung mempercayai yang benar saja. Atau yang membuat kamu itu feel-nya, wah istimewa nih informasi. Nggak tahu bahwa informasi tersebut adalah hoax. Gimana? Apakah kalian mau terima aja? Berarti kalian memakan barang sampah gitu ya. Memakan barang sampah atau barang basi, tapi kalian tahu itu barang basi. Nggak tahu barang basi, tapi kalian makan aja. Ketika sudah masuk perut, sakit perut. Tidak seperti itu, kawan. Lebih bijaknya adalah kalian mencari cross check lagi, baca-baca, terus habis itu dinilai apakah informasi yang kalian dapat itu baik, bagus, lurus, dan sesuai dengan dasar-dasar yang benar, materi-materi yang benar, referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kayak gitu. Jadi untuk CMC yang membuat artikel seperti ini ya wajar lah. Wajar, CMC sendiri bukan sembarangan atau website sembarangan, pasti dia menganalisa juga, mengikuti juga, dan dia juga mendaftarkan dari CoinMarketCap juga. Tapi dia juga takut kan menampilkan Pi Network di situ, tapi Pi Network itu buruk. Ya bukan hanya Pi Network, banyak banget yang buruk. Tapi paling enggak CoinMarketCap meluruskan dulu. Kemungkinan bisa terjadinya probabilitas namanya skema Ponzi, bisa jadi, tapi walaupun itu belum tentu persentasenya berapa persen nggak tahu gitu ya, terserah CoinMarketCap kayak gitu. Nah, sebagai kita pioner untuk membaca seperti ini juga harus di tengah-tengah. Jangan mengatakan bahwa CoinMarketCap yang benar, Pi yang benar, CoinMarketCap yang benar, Pi yang benar, enggak.
Kayak gitu. Ya udah ambil tengahnya, mana yang ini baik, mana yang ini buruk, mana ini yang salah persepsi. Kayak kemarin Mas Angga mengatakan bahwa mengatakan bahwa konsensusnya adalah proof of work atau POW, ya. Padahal P mengatakan di white papernya adalah SCP atau Stellar Consensus Protocol. Itu kan berarti ada kesalahan dari menyampaikan informasi. Ya aku perbaiki itu, gitu ya. Tapi kalau dia ngomong benar, ya aku benarkan itu, gitu ya. Jadi aku nggak mau memihak antara mana, karena aku juga tidak terlalu apa ya. Sekarang kita harus punya namanya bodo amat. Ya, bodo amat dalam artian adalah ini adalah sebuah project, kita menjalankan sebuah project dan kita percaya, ya udah jalanin aja prosesnya. Nanti kalau jangan berharap terlalu lebih. Kalau semuanya nggak jalan, ya kita nggak kecewa-kecewa banget. Tapi kalau jalan ya lumayan lah, bisa dibuat beli apa gitu ya, bisa. Itu lebih tenang, hidup itu lebih tenang, nggak fanatik, nggak nggak nyebarin hoax ke teman-teman gitu ya. Aku mengingatkan kalau kalian tahu yang ada di grup publikku, ya di grup publikku di sini ya, di chat publikku itu yang di ini, aku sudah mengatakan berkali-kali ke mereka bahwa pelan-pelan aja bang, intinya kripto yang ditambang menggunakan HP gitu aja simpelnya. Terus anggap aja iseng-iseng berhadiah, jangan terlalu berharap lebih, disyukuri saja jika nanti sudah bisa ditukarkan atau digunakan koinnya. Dan sejak lama aku mengatakan seperti itu. Hanya klik aja setiap hari dan tambah referral aja, jangan berharap terlalu berlebihan karena ini hanyalah sebuah project baru, belum tentu juga jalan. Kita buat santai, kalau nanti hasilnya ya bersyukur, kalau nanti hasil ya bersyukur, tidak pun nggak kecewa. Karena kita menganggap biasa. Semuanya, semua yang ikut denganku aku ingetin. Biar nggak terprosok gitu ya. Ini hanya sebuah project dan ini masih nol harganya. Realita masih nol harganya. Dan belum bisa dikatakan scam juga karena masih jalan proyeknya. Ya, belum hilang juga fundnya. Fundernya belum hilang juga. Terus sekarang kita membahas terakhir membahas kalau semuanya nanti itu skema Ponzi beneran, ya berarti nama Stanford bakalan jelek dong, PhD bakalan jelek dong. Gini, nggak semua orang kita tahu nama hatinya, walaupun dia lulusan manapun, belum tentu dia juga terbaik gitu, belum tentu. Dia juga namanya usaha. Ya namanya usaha membuat sebuah project, walaupun dia sekelas apapun, ada gagalnya, belum tentu berhasilnya gitu ya. JP Morgan, George Soros, Warren Buffett, dia bikin perusahaan, ada yang pernah rugi, bangkrut perusahaannya, projectnya bangkrut atau gagal, ada. Jadi jangan terlalu fanatik, kita di tengah-tengah saja. Yes, kita doain bersama-sama aja. Semoga ini dijalankan dengan baik, dikerjakan dengan baik, gitu ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton dan saya Yohanes Prayoga. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain itu bisa mengerti dan nambah wawasan tentang P-Network. Semoga kabar-kabar berikutnya lebih baik lagi dari P-Network dan bisa memperbaiki kabar yang negatif ke dalam project. Bye bye. Selamat menabang.